Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Sultan Daniswara Priyadi, saya mahasiswa Universitas Terbuka. Saya membuat video ini dibuat untuk menjadi syarat sebagai menyelesaikan tugas sesi 7, tugas 3 sesi 7, jadi tugas terakhir mata kuliah public speaking, sehingga video ini dibuat. Saya akan mengangkat tema-tema yang familiar terhadap kehidupan masyarakat di Indonesia yang berdampak. Sebagai seorang yang pernah punya pengalaman di proses politik baik di daerah, baik di kabupaten, kota, di provinsi maupun di tingkat nasional, saya sering memotret tentang keadaan bagaimana politik itu berjalan, baik dari prosesnya sampai itu dijalankan. Nah, kita seringkali berhenti kepada hal-hal yang sebetulnya kecil. Kita selalu protes terhadap pejabat-pejabat publik yang memang dirasa kerjanya kurang pas, komunikasinya tidak mumpuni. Namun kita juga harus lihat secara jangka panjang dan komprehensif, secara mendalam, bahwa kita nggak bisa hanya berhenti pada protes seperti itu saja. Kita harus melihat bahwa pejabat publik ini banyak yang mereka hadir dari proses kaderisasi partai politik, proses rekrutmen. Nah, kalau kita melihat ke dalam peraturan, ya, undang-undang dan konstitusi, partai politik ini kan punya tanggung jawab sebagai institusi yang berkewajiban untuk menjalankan pendidikan politik kepada masyarakat. Nah, sehingga pertanyaannya adalah, apakah partai politik ini betul-betul menjalankan tugas tersebut, amanat daripada undang-undang konstitusi? Karena kebanyakan pejabat publik itu punya track record background sebagai kader daripada partai politik. Kita harus melihat hal itu. Nah, problemnya hari ini adalah bagaimana anak muda ini tidak hanya bisa sekedar menjadi objek di dalam praktek politik di Indonesia, tetapi menjadi subjek, menjadi pemain, menjadi yang menentukan arah. Di dalam proses kaderisasi, anak muda perlu hadir sebagai upaya regenerasi dari partai politik itu sendiri, penyegaran. Secara long term itu diperlukan untuk regenerasi, tetapi untuk short term, anak muda, pemuda itu diperlukan sebagai penjembatan, jadi menjadi bridging antara kaum elitis, kaum politisi, pejabat itu dengan masyarakat itu sendiri. Karena secara miris di Indonesia itu antara kaum politisi elitis dengan kaum orang-orang masyarakat ini itu hidup di bubble-nya masing-masing, hidup di dunianya masing-masing. Sayangnya itu saja sudah keliru. Mestinya kan partai politik itu justru berada di tengah ini untuk apa? Menjadi penjembatan. Nah, pemuda, orang muda itu, kalau bagi argumentasi saya, itu diperlukan untuk menjadi bridger, penjembatan di antara kedua dunia ini, sehingga menjadi satu framework, satu kesatuan yang bisa menjalankan suatu program yang baik, seperti itu. Karena undang-undang memungkinkan kita untuk bisa berbuat lebih di dalam proyeksi partai politik itu ke depan. Pemuda di dalam pemilu dan pileg selanjutnya di tahun 2029 dan selanjutnya itu secara data memegang peranan penting sekitar 52%. Artinya mayoritas di atas 50%, sehingga kita tidak bisa acuh terhadap hal ini tadi. Perlu peran daripada anak muda, kesadaran, ya, kalau tidak sekarang kapan lagi, kalau bukan kita siapa lagi. Terima kasih.